Saudara-saudari yang terkasih, para imam, para frater, bruder, dan suster, serta umat Allah yang berbahagia dan terberkati, semoga saya mendapati Anda sekalian dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pada kesempatan ini saya ingin membacakan Surat Gembala Paskah tahun 2021 yang saya beri judul Tetap Kreatif Bersama Yesus yang Bangkit. Paskah di masa pandemi COVID-19. Pertama, pendahuluan. Di tengah masa pandemi COVID-19, pada Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda 8 Desember 2020 yang lalu, Bapak Suci Paus Fransiskus melalui surat apostolik Patris Corde, Hati Seorang Bapa, mengumumkan tahun Santo Yosef untuk dirayakan sepanjang tahun mulai 8 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2021. Tahun Santo Yosef dirayakan untuk memperingati 150 tahun pemakluman Santo Yosef sebagai pelindung gereja universal yang dinyatakan oleh Paus Pius IX pada tahun 1870. Paus Fransiskus mengajak kita meneladani Santo Yosef, kepala keluarga Kudus Nazaret, yang merupakan bapa teladan dalam membangun keluarga yang bahagia. Pada tahun ini, tepatnya tanggal 19 Maret 2021, pada Hari Raya Santo Yosef, Paus juga mengajak kita semua memperingati 5 tahun ensiklik Amoris Laetitia, Sukacita Kasih, yakni ensiklik tentang keluarga. Di dalam ensiklik ini, Paus mengajak umat Katolik untuk kembali menghayati nilai-nilai luhur keluarga Kristiani yang darinya setiap kita berasal, yakni kasih tak terbagi, sukacita, pelayanan, pengorbanan, pengampunan, dan lain-lain. Setiap orang akan merasa bangga, bahagia, dan bersyukur, serta merasa beruntung jika menjadi bagian dari keluarga yang bisa mengasihi tanpa pamrih, mengampuni tanpa merasa terhina, berbagi tanpa merasa rugi, dan mau berkorban dengan sukarela tanpa mengharapkan balas jasa. Gereja Partikular Keuskupan Tanjung Karang sesuai amanat Perpas Gelar ketiga menetapkan tahun ini sebagai tahun Ekaristi. Yesus secara sadar menghendaki menjadi makanan dan minuman keselamatan bagi kita manusia. Yohanes 6 ayat 54. Dia mewahyukan Allah sumber kehidupan yang menghendaki dirinya menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Di hari Paskah tahun ini, saya ingin mengajak Anda sekalian merenungkan ketiganya sebagai upaya memahami kerahiman Allah, Bapa kita, bagi kita, anak-anaknya. Yang kedua, Santo Yosef, teladan luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak mendapatkan informasi banyak mengenai Santo Yosef dari Injil. Santo Yosef hanya disebut di masa kanak-kanak Yesus sampai Yesus berusia 12 tahun. Namun dari informasi yang singkat itu, kita mendapat keyakinan betapa heroiknya keteguhan hati dan kebapaan Santo Yosef dalam memperjuangkan dan melindungi keluarganya, yakni Maria dan Yesus. Sejak membawa Maria untuk sensus ke Bethlehem, sampai barangkali lewat 2 tahun lebih usia Yesus, mereka tidak kembali lagi ke Nazaret. Di awal kelahiran Yesus, mereka tidak mendapat penginapan.
Lalu Yosef harus melindungi keluarga itu dari ancaman pembunuhan Herodes. Bandingkan Matius 2 ayat 16. Mereka bahkan harus mengungsi ke Mesir, ke negeri orang. Matius 2 ayat 13-15. Lebih dari 2 tahun, Yosef harus berjuang dengan segala cara dan usaha menghidupi keluarga itu di tanah rantau. Pastilah mereka berangkat dari Nazaret tanpa membawa banyak bekal. Pun kalau ada para majus yang menyumbang emas, syukurlah, walaupun tak seberapa banyak. Namun pastilah tidak cukup untuk biaya hidup lebih dari 2 tahun. Karena itu sebagai tukang kayu yang merupakan profesi kelas sosial cukup baik, akhirnya ketika menyunatkan Yesus, mereka hanya bisa memberikan 2 ekor anak merpati sebagai persembahan orang miskin. Bandingkan Lukas bab 2 ayat 24. Sepanjang masa pelarian di bawah ancaman pembunuhan dari Herodes untuk anaknya, barangkali juga harus secara sembunyi-sembunyi Yosef mencari pekerjaan apa saja yang mungkin untuk menghidupi keluarganya dengan pantas. Padahal dia tahu bahwa Yesus bukan anak biologisnya. Lihatlah Matius 1 ayat 18-24. Pengorbanan diri yang didasari akan ketulusan hati menginspirasi Bapak Suci Paus Fransiskus untuk mengatakan bahwa Santo Yosef adalah seorang bapa yang merupakan bayang-bayang Bapa surgawi, bayang-bayang Allah yang maha rahim bagi manusia. Patris Corde poin 7. Allah dalam keluhurannya yang rendah hati telah mempercayakan perlindungan dan pendidikan manusiawi putranya kepada Santo Yosef. Santo Yosef adalah seorang bapa yang tulus hati, seorang manusia tanpa kata dalam tanda petik, yang selalu siap sedia melaksanakan perintah Allah. Ketiga, belajar dari Santo Yosef di masa pandemi COVID-19. Saudara-saudariku yang terkasih, pandemi COVID-19 masih terus mengganggu aktivitas hidup normal kita. Semua sektor kehidupan kita terganggu. Kita tidak dapat bekerja secara maksimal. Ada banyak pengeluaran finansial tanpa pemasukan yang seimbang untuk mempertahankan kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan kelangsungan usaha dan pekerjaan kita. Relasi sosial kita dengan sesama menjadi tidak hangat, bahkan cenderung dingin dan saling jaga jarak, saling curiga, takut, atau bahkan saling menghindari. Ada banyak orang yang kehilangan orang-orang terkasihnya atau teman-teman dekatnya. Banyak orang menjadi kesepian, bosan, dan tidak tahan untuk tetap tinggal di rumah. Ada banyak KDRT yang dilakukan baik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, orang tua terhadap anak atau sebaliknya. Di lain pihak, orang tua jadi ribet karena anak-anak harus sekolah online dari rumah. Tanpa bisa sekolah normal, kita juga sangat dicemaskan dengan perkembangan rasio, karakter, mental, dan spiritual anak-anak kita. Tanpa sosialisasi dengan teman-teman sebaya, kita khawatir akan kematangan kemanusiaan dan kepekaan sosial hidup anak-anak kita. Tanpa bermain wajar, kita juga ditakutkan oleh daya tahan tubuh anak-anak itu di masa dewasa mereka nantinya. Semua kekhawatiran dan kecemasan tersebut bisa membuat seseorang
menjadi putus asa. Bercermin pada Santo Yosef, kita dapat belajar bagaimana berjuang untuk menjaga, menghidupi, dan menyelamatkan keluarga di masa krisis. Kita dapat membayangkan Santo Yosef yang tergagap-gagap ketika tiba-tiba malaikat datang dalam mimpi dan menyuruh dia berbuat begini dan begitu. Dia pasti juga tidak langsung paham ketika para gembala dan bahkan para majus mendatangi mereka di kandang hewan. Dia bukan membawa keluarganya tamasya ke luar negeri, tapi mengungsikan mereka ke Mesir, ke negeri asing itu, untuk menghindari pembunuhan. Semua kesulitan itu pastilah tidak dipikirkannya ketika dia meninggalkan Nazaret, membawa Maria sensus ke Bethlehem. Perjalanan hidup harus ditempuh, resiko harus dihadapi dan dicarikan solusi. Santo Yosef bukan hanya manusia yang tulus hati yang tercatat dalam Matius 1 ayat 19, namun juga seorang bapa terkasih, lembut hati, teguh dalam iman, sangat tabah, tegar, penuh kesabaran dan kreatif, selalu optimis, penuh semangat, pekerja keras, dan pemberani. Demikian dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam Patris Corde poin 1-7. Dia, Santo Yosef, tidak mengenal rasa putus asa. Tanpa semangat dan kreativitas, kehidupan sudah berhenti sebelum kita sendiri mati. Santo Yosef menghidupi panggilannya sebagai seorang bapak keluarga dengan penuh tanggung jawab. Dia juga tidak pernah kehilangan iman akan Allah yang memanggilnya, yang dia yakini tidak akan pernah kekurangan cara untuk mendampinginya. Karena ambil bagian pada karya keselamatan Allah bagi manusia, hidupnya menjadi penuh makna dan berbuah. Dalam asuhan Santo Yoseflah, Yesus tumbuh semakin besar, kuat, dan penuh hikmat, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas bab 2 ayat 52. Di masa pandemi COVID-19 ini, Santo Yosef pastilah juga tidak akan membiarkan keluarga-keluarga Kristiani berjalan sendiri tanpa perlindungannya. Merenungkan pribadi dan keteladanan hidupnya, kita dapat menimba inspirasi untuk keteguhan iman, kreativitas hidup dan optimisme, kesabaran dan kerendahan hati, semangat berjuang serta tanggung jawab menghidupi komitmen, baik sebagai pribadi maupun sebagai kepala keluarga. Dalam Injil tak sepatah kata pun Santo Yosef pernah berbicara. Dia manusia tanpa kata, namun dia pendengar dan pelaksana sabda Allah. Bahkan kalau sabda itu hanya didengarnya melalui mimpi. Dan karena Yesus adalah sabda Allah yang sesungguhnya, Santo Yosef adalah juga penjaga dan pelindung sabda Allah. Yang ketiga, semangat Santo Yosef dalam hidup Yesus dan Ekaristi. Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa wanita termasuk Bunda Maria bisa diandaikan hadir dalam perjamuan terakhir Yesus, sebab mereka selalu menyertai perjalanan Yesus. Bandingkan Matius 27 ayat 55-56, Markus 15 ayat 40-41, Lukas 8 ayat 1-3, bab 23 ayat 55, dan Yohanes bab 19 ayat 25. Namun Santo Yosef dapat dipastikan tidak ikut, dan karena itu tidak pernah ikut Ekaristi juga.
Namun semangat hidup Santo Yosef sangat melekat pada diri Yesus. Ketika Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku, inilah darahku, makan dan minumlah." Dia memang penuh kesadaran mewahyukan Allah yang mencintai manusia agar manusia hidup dan dapat hidup dengan kekal. Bandingkan Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Penderitaan berat dan bahkan kematian keji yang akan dia hadapi tidak membuatnya gentar atau putus asa atau kehilangan semangat. Dia juga tidak takut kehilangan murid-muridnya yang tidak mengerti pemberian dirinya. Lihatlah Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 66. Ini bukan sekedar keberanian menghadapi risiko hidup, namun tanggung jawab hidup untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Bapanya bagi manusia. Kasih Bapanya pada manusia mengalahkan segala ketakutan. Kasih yang berisiko maut itu mengejawanta, bukan sebagai ungkapan masokis, melainkan kerelaan demi keselamatan manusia yang dikasihinya. Yesus mengungkapkan ketulusan kasih Allah bagi manusia itu dengan mengorbankan dirinya di kayu salib yang secara terlambang di hari sebelumnya dilakukan dalam korban Ekaristi. Secara total, sepenuh jiwa raganya, Yesus telah mengorbankan hidupnya untuk keselamatan manusia. Bayangkanlah sabda kasih Kristus ini, "Inilah tubuhku, inilah darahku." Artinya, inilah aku sendiri seutuhnya, seluruh jiwa ragaku. Bandingkan Kolose 1 ayat 19. Dan Allah adalah sumber kehidupan. Maka sabdanya, "Makanlah dan minumlah," supaya manusia mempunyai hidup. Sebab barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus melalui Ekaristi telah memeluk dengan penuh haru kemanusiaan kita yang dicintai oleh Bapanya. Kendati manusia tidak pantas hidup di hadirat Allah karena dosa, Kristus tidak merasa jijik menyatukan dirinya dengan kita. Dia yang kudus menyatukan dirinya dengan kita yang berdosa agar dapat menguduskan kita, sehingga kita menjadi pantas di hadapan Allah. Kristus melalui Ekaristi adalah Imam Agung pengantara kita yang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang berkenan kepada Allah. Pribadi Allah yang diwahyukan oleh Yesus adalah Allah yang penuh belas kasih dan kerahiman, bukan Allah yang kejam, bukan Allah yang menuntut korban dari manusia, melainkan Allah justru yang berkenan mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Melalui Ekaristi yang kemudian secara dramatis diperagakannya dalam kematiannya di kayu salib, Yesus telah mencintai manusia dengan cinta yang sehabis-habisnya. Pemberian diri Kristus dalam Ekaristi adalah silih atas ketidakberdayaan manusia menghadapi dosa dan maut, adalah kekuatan agar manusia dapat hidup. Semangat hidup, keberanian menghadapi risiko, dan pengorbanan diri tanpa pamrih itu pastilah juga diinspirasikan dari cara hidup Santo Yosef
yang mendidiknya sebagai bapa pengasuhnya. Dari sejarah awal kehidupan keluarga kudus, Yesus pastilah tahu bahwa hidup Santo Yosef tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan penuh pengorbanan dengan sukarela. Yang keempat, sebagai penutup. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah sumber kehidupan yang mencintai kehidupan dan bukan kematian. Bandingkan Yesaya 18 ayat 23, bab 33 ayat 11. Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian. Kini dia hidup mulia di sisi kanan Allah. Markus 16 ayat 19. Dia dianugerahi nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Kebangkitan dan kehidupan kekal kita menjadi pasti karena Kristus melalui pengorbanan dirinya yang terus-menerus kita kenangkan dalam Ekaristi, yakni kita hadirkan dalam Ekaristi, telah membayar lunas dengan tubuh dan darahnya hutang dosa manusia terhadap Allah. Bandingkan 1 Korintus bab 6 ayat 20, 1 Petrus bab 1 ayat 19. Selamat Paskah 2021. Salam tetap sehat, semangat, kreatif, dan bahagia. Tanjung Karang, 1 Maret 2021. Doa dan berkat saya, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.